Oke, kalau tadi kita udah batasin waktunya, 2 menit buat Gus Imin. Nih, ini saya masih punya pertanyaan, tapi Gus Imin boleh menjawab berapa menit pun Gus Imin mau. Tapi katanya cuma satu. Cuma satu kata kita, karena kita masuk ke segmen 2. Satu kata, Min. Jadi teman-teman nanti saya kasih clue-nya, Gus Imin tentang apa, nanti Gus Imin kasih satu kata tentang sesuatu. Kita mulai dulu, Gus. Udah siap, Gus? Oke, yang pertama. Satu kata tentang Garut, Gus. Dodol. Dodol. Emang dodol ini udah mendunia ya, semua orang tahu nih. Dodol Garut. Soal dodol. Yang kedua, Gus. Ini menarik nih, Gus. Soalnya ada yang pernah kasih statement agak iseng-iseng, Gus. Soal pers. Soal pers, media, Gus. Pers. Ya. Pers, banyak sekali kalau pers. Satu kata aja, Gus. Satu kata. Satu kata. Teman. Teman. Iya. Kenapa teman? Tanpa pers saya bukan apa-apa. Oh. Nah, ini teman-teman pers tolong didengar ini temennya nih, habis ngomong nih temennya nih. Soalnya saya juga mantan wartawan juga. Gus Imin pernah jadi wartawan? Kapan, Gus? Ini saya baru dengar juga nih. Saya jadi wartawan 95 sampai 98. 95 sampai 98. Medianya masih ada, Gus? Medianya Detik, tahu pernah? Detik. Detik. Nah, sekarang jadi Detikcom. Oh. Dulu Detik tabloid. Salah satu-satunya tabloid yang paling keras menyerang Pak Harto karena anti demokrasi. Baru berapa bulan kita mulai hampir kaya waktu itu, hampir kaya. Tahu-tahu dibredel miskin lagi kita. Dibredel, dicabut izinnya oleh Pak Harto. Katanya paling keras mengkritik Pak Harto. Apa Paling yang keras. paling Ada keras tiga, pernah ada Gus Imin tulis? tiga media yang dibredel. Detik, Editor, dan Tempo. Dicabut izinnya, waktu itu harus izin. Kalau sekarang sejak demokrasi alhamdulillah nggak ada izinnya. Waktu itu kritik yang pertama soal impor kapal bekas. Impor kapal bekas. Itu Iya. zaman dulu apa jangan sekarang, Gus? Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang masih ternyata. Gak bahaya tak? Impor kapal bekas dibongkar, marah yang impor. Oke. Kita memang kelasnya impor bekas nih. Aduh. Impor bekas ini lagi seru juga nih, Gus ya. Oke. Yang ketiga, Gus. Ini aspirasi dari teman-teman panitia ini, soal ini saya izin juga Burus nih. Katanya abis banyak yang nonton video anak-anaknya Gus Imin sama Gus Ikdam katanya. Ada yang nonton nggak? Ada? Tepuk tangan yang nonton coba. Ya, ini lebih banyak daripada yang nonton Sepet Imin Semarang, Gus. Nah, pertanyaannya satu kata, Gus, soal menantu katanya, Gus. Apa nih? Syaratnya apa nih kalau kata Gus Imin? Menantu ya. Siapa berani? Ini mertua galak ya, ini hati-hati ya ini ya. Ini salah satu calon mertua galak nih. Iya, saya tahu itu. Teman-teman kemarin anak saya yang pertama lagi ikut acaranya Gus Ikdam. Gus Ikdam sampai sini nggak nama terkenalnya itu? Sampai ya? Gus Ikdam ini menarik lah, puluhan ribu sekali pengajian gitu, tiap seminggu sekali. Anak saya sama beberapa temennya tertarik datang. Hanya datang aja, cuma ditanya sama Gus Idam. Nggak taunya viral gara-gara Gus Idam. Viral sampai berapa ratus ribu gitu like dan komen. Saya bilang, kamu jangan sering-sering ke Gus Idam lah. Nanti lama-lama bapakmu kalah terkenal dibanding kamu. Nanti dia nyawapres juga jangan-jangan nih. Oke, Gus, nih kalau kita di Priangan Timur ini banyak santri, Gus. Jadi saya pengen yang selanjutnya satu kata soal santri, Gus. Santri, Garut. Santri. 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 Saya. Saya. Kata orang Gus Imin ini orang paling pede sedunia. Ternyata bener ya. Ditanya santri jawabnya saya. Kenapa saya, Gus? Ya coba di antara capres-cawapres yang paling santri kayaknya cuma saya. Ini emang Enggak, santri itu begini. Santri itu ada 3 kategori. Kategori belajar di pesantren,
besar di pesantren, lulus dari pesantren. Itu santri. Santri yang kedua, tidak belajar di pesantren tapi mendalami, memahami ilmu agama dan melaksanakan ilmu agama. Itu santri. Bahkan ada santri baru yang namanya sadar baru lalu menjalankan ilmu agama dan itu santri juga. Nah, yang ketiga, siapa saja di akhir hidupnya baik, kemudian menjalankan agama, jadi suci lahir, suci batin, suci pikiran, hati dan perilaku itu santri. San itu tiga, san itu suci, tri itu tiga kesucian. Jadi 3 kategori itu kayaknya gue banget lah gitu. Iya. Ini GR-nya. Tapi kira-kira semua itu bisa jadi santri. Tergantung dari mana. Ada yang dari pesantren, ada yang belajar, ada yang tiba-tiba di ujung. No problem. Orang jangan dilihat prosesnya, ujungnya. Jadi kalau akhir tahun kemarin itu pada bingung. Akhir tahun kita kemana ya, bingung. Saya setuju Hakim. Kalian jangan mikir akhir tahun, pikirkan akhir hayatmu. Tadi mana Kang Kiki nih, diceramahin Imin kayak gini nih. Tapi saya penasaran Gus. Coba 3 hal paling santri menurut Gus Imin apa? Biar relate nih, katanya banyak santri nggak sini? Santri tepuk tangan coba. Oh banyak, apa? 3 hal paling santri menurut Gus Imin? 3 hal paling santri. Buduk. Maksudnya apa itu 3 hal? Apa misalkan tadi selpet gitu, itu kan santri banget. Apa tuh? Kategori santri ya? Iya, apa tuh? Biasanya santri itu sopan. Oke. 2, ada bekas gatal-gatal di kaki. Itu pasti tuh. Yang ketiga, ya sarung, selepet. Itu biasanya sarung. Yang kedua unik sih. Tapi itu dulu ya, sekarang nggak tahu santri masih gatal-gatal apa enggak. Oh, masih. Aneh nih, harusnya nggak lagi lah. Karena apa? Sudah harus jaga kesehatan dari awal. Masa gini aja nunggu Amin jadi presiden? Oke, terakhir Gus. Biasanya tahun baru ada yang baru dari orang-orang. Misalkan New Year, New Me nih. Tahun baru, rambut baru atau apa. Satu kata terakhir. Satu kata untuk 2024. Perubahan. Presiden baru berarti. Oke. Bukan hanya presiden baru ya. Apa tuh Gus? Presiden dan wapresnya. Wapresnya juga Gus. Ya kalau presidennya doang nanti Gus Imin gak ikut ya. Oke.